Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa banyak yang kita beri. Dan untuk memberi, maka kita harus mempunyai yang banyak. Supaya memiliki yang banyak, maka kita harus mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena itu, kita harus sukses dalam belajar. Dan sukses belajar kita ditentukan dari cara atau strategi belajar kita. Tentunya, strategi yang sesuai dengan gaya belajar kita. Kesimpulannya, kesuksesan ditentukan oleh strategi belajar yang benar dan sesuai dengan gaya belajar. Video ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya yang berjudul Sukses Belajar dengan Mengikuti Alur Gaya Belajar. Dalam video ini dikupas tentang gaya belajar auditory dan kinestetik. Video ini juga memberikan alternatif strategi belajar yang sesuai dengan dua gaya belajar itu. Oke, mari segera simak videonya. Selanjutnya, bagi kalian yang memiliki gaya belajar, Cemi jelaskan dulu, apa itu gaya belajar auditory, dan bagaimana ciri-ciri orang dengan gaya belajar ini. Orang dengan gaya belajar auditory akan belajar lebih baik melalui pendengaran dan suara. Berikut adalah ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditory. Si pendengar ini lebih suka mendengarkan kuliah, menyimak presentasi, atau mendengarkan rekaman audio daripada membaca teks. Mereka mudah menghafal informasi melalui pengulangan suara atau cerita yang diceritakan dengan baik. Mereka juga senang terlibat dalam diskusi dan saling berbicara tentang materi pembelajaran. Ciri-ciri ini hanyalah ciri utama yang nampak dalam diri orang yang memiliki gaya belajar auditory. Ciri-ciri yang lain masih banyak. Dari ciri-ciri yang sudah Cemi sebutkan ini, kalian yang memiliki gaya belajar auditory dapat menyusun strategi yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Berikut referensi strategi yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan pemahaman materi. Strategi pertama, mendengarkan kuliah dan rekaman audio. Salah satu kelebihan orang dengan gaya belajar auditory adalah kemampuan untuk belajar melalui pendengaran. Manfaatkan ini dengan mendengarkan kuliah dan rekaman audio yang berkaitan dengan materi yang sedang kalian pelajari. Melakukan perekaman di zaman now tidaklah sulit. Hanya dengan menggunakan gawai berupa handphone, kita sudah bisa merekam suara apapun. Kalian dapat merekam ceramah atau paparan materi yang disampaikan oleh guru kalian. Tetapi ingat, kalian harus meminta izin guru kalian untuk merekam pemaparan materi yang beliau sampaikan. Walaupun hal ini tidak harus kalian lakukan, tetapi ini adalah bagian dari adab sopan santun. Cemi yakin, guru kalian dapat memahami dan mengizinkan kalian untuk merekam paparan materi yang beliau sampaikan. Strategi kedua, diskusi dan berbicara. Sebagai seorang auditori, kalian dapat meningkatkan pemahaman materi dengan terlibat dalam diskusi. Dalam diskusi, kalian dapat berbicara tentang konsep yang dipelajari. Temukan teman belajar atau kelompok studi untuk berbagi pemahaman, bertukar pengetahuan. Melalui diskusi, kalian akan memperoleh sudut pandang baru dan mendengar penjelasan dari sudut pandang lain. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman kalian. Strategi ketiga, membaca dengan suara keras. Si auditory juga dapat melakukan cara unik, yaitu membaca dengan suara keras.
untuk meningkatkan pemahaman materi. Bacalah teks atau catatan penting dengan suara keras, sehingga kalian dapat mendengar kata-kata dan frasa-frasa yang kalian baca. Cara ini membantu kalian memperkuat hubungan antara suara dan pemahaman, sehingga memudahkan kalian mengingat informasi tersebut ketika kalian mengulanginya. Strategi keempat, menggunakan metode mnemonik berbasis suara. Tunggu dulu, kalian mengerti apa yang dimaksud dengan mnemonik? Baik, Cemi jelaskan dulu. Metode mnemonik ini sudah sering kita lakukan, tetapi kita tidak tahu bahwa itu mnemonik. Masih ingatkah kalian tentang spektrum sinar matahari atau susunan warna pelangi? Mejiku hibiniu, betul, me untuk merah, ji untuk jingga, hu untuk kuning, hi untuk hijau, bi untuk biru, ni untuk nila atau hitam, dan yu untuk ungu. Cara menghafal seperti ini adalah salah satu bentuk mnemonik. Mnemonik berfungsi sebagai alat bantu dalam memperbaiki memori dan menghubungkan informasi yang akan diingat dengan sesuatu yang lebih mudah diingat. Ada beberapa jenis mnemonik yang umum digunakan, antara lain. Pertama, akronim. Mnemonik ini menggunakan huruf-huruf awal dari kata-kata untuk membentuk sebuah kata baru yang mudah diingat. Contoh yang terkenal, spektrum cahaya matahari, mejiku hibiniu. Kedua, ritma atau irama. Salah satu bentuk mnemonik adalah menggunakan kata-kata yang berirama. Biasanya, digunakan irama dari lagu-lagu yang terkenal. Sairnya diganti dengan hal-hal yang ingin dihafalkan. Atau, bisa juga dengan membuat lagu baru untuk mengingatkan tentang sebuah konsep. Masih ingatkah dengan lagu Aku Anak Sehat? Dari lagu ini, kita jadi terus teringat bahwa ciri anak sehat adalah anak yang tubuhnya kuat, memiliki ibu yang cerdas, minum ASI dari bayi, makanannya bergizi, imunisasinya lengkap. Begitu mudahnya menghafal dengan cara ini. Silakan kalian memakai cara ini. Biasanya, anak muda lebih kreatif jika ganti syair lagu untuk gurauan. Gunakan kreativitasmu itu untuk belajar. Ganti syair lagu yang kalian senangi dengan konsep-konsep yang kalian ingin hafalkan. Strategi selanjutnya bagi si auditori adalah ketiga, belajar sambil dengerin lagu. Untuk strategi ini, tidak dianjurkan saat kalian sedang belajar bersama atau sedang mendengarkan penjelasan guru. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pilihlah tempat belajar yang hening dan bebas dari gangguan suara eksternal. Gunakan headphone jika diperlukan. Strategi selanjutnya adalah keempat, melakukan rekaman ulang. Cari tempat sunyi, baca materi dengan cukup keras. Rekam apa yang kalian baca. Setelah selesai, putar kembali rekaman itu. Dengarkan kembali, mendengar kembali, atau pengulangan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman. Kesimpulannya, kalian dapat memaksimalkan potensi belajar kalian. Jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai strategi untuk menyesuaikannya dengan preferensi belajar kalian. Dengan konsistensi dan dedikasi, kalian akan melihat peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar kalian. Selanjutnya, strategi belajar untuk si terampil. Kalian semua yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Ya, kalian yang memiliki ciri-ciri cenderung belajar lebih baik melalui gerakan dan pengalaman fisik. Kalian lebih suka belajar melalui praktik langsung, eksperimen, atau menggunakan objek fisik atau alat peraga yang relevan dengan materi pelajaran. Kalian lebih mudah mengumpulkan informasi dan memahami konsep dengan melakukan gerakan tubuh atau menggunakan manipulatif. Suasana belajar yang kalian sukai adalah bila saat belajar,
kalian terlibat dalam kegiatan praktis, seperti membuat modal atau melakukan eksperimen. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu kalian dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran kalian. Pertama, aktifkan tubuh kalian. Sebagai seorang kinestetik, penting bagi kalian untuk mengaktifkan tubuh kalian saat belajar. Daripada hanya duduk di kursi, cobalah untuk bergerak saat mempelajari materi. Kalian dapat berjalan-jalan sambil membaca atau mengulang informasi penting, atau bahkan melibatkan gerakan tubuh yang lebih intens, seperti melompat atau berjongkok, bahkan mungkin berjoget. Tentu hal semacam ini tidak dapat dilakukan saat di dalam kelas, mungkin saat kalian olahraga. Di sore hari, kalian dapat melakukannya sambil menghafal konsep-konsep penting. Strategi kedua, gunakan manipulatif atau objek fisik. Saat mempelajari materi yang melibatkan konsep abstrak atau kompleks, gunakan benda-benda nyata untuk membantu memvisualisasikan atau menggambarkannya. Misalnya, jika kalian belajar tentang sistem tata surya, gunakan bola-bola kecil atau model planet untuk memperjelas posisi dan ukuran relatif dari setiap planet. Libatkan sentuhan dan interaksi fisik dengan objek-objek. Hal ini akan membantu kalian memperkuat pemahaman dan memori kalian terhadap materi. Strategi ketiga, terlibat dalam kegiatan praktis. Sebagai seorang kinestetik, kalian akan mendapatkan manfaat besar dari terlibat dalam kegiatan praktis yang relevan dengan materi yang sedang kalian pelajari. Misalnya, jika kalian mempelajari kimia, lakukan eksperimen di laboratorium, atau coba praktikan beberapa konsep sederhana di rumah. Kalian juga bisa membuat alat-alat laboratorium dengan bahan yang ada di sekitar kalian, atau kalian juga dapat membuat alat-alat berdasarkan konsep yang kalian pahami. Strategi selanjutnya, keempat, rangkum materi melalui gerakan tubuh. Kalian dapat membuat tarian atau gerakan yang menggambarkan alur cerita, konsep matematika, atau struktur teks yang kalian pelajari. Dengan menghubungkan gerakan tubuh dengan informasi yang ingin kalian ingat, kalian akan menciptakan asosiasi yang kuat dalam otak kalian, sehingga memudahkan kalian untuk mengingat dan memahami materi tersebut. Kalau dalam ekstra pramuka, hal semacam ini sering kalian lakukan, yal-yal, dan berbagai macam tepuk. Itulah contohnya. Strategi kelima, ketukan yang membantu. Ritme dan musik dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu kalian memperkuat pemahaman dan ingatan. Saat kalian mempelajari materi yang memungkinkan, coba sertakan ritme atau musik yang sesuai. Kalian dapat mengetuk-ketuk meja saat belajar. Saat itu, kalian dapat membuat ritme sederhana dengan mengatur ketukan pada meja itu. Ketukan tangan di meja buat kalian si kinestetik, menstimulasi suasana hati yang positif saat belajar. Tetapi ingat, jangan lakukan hal itu saat belajar bersama. Kalian dapat kena teguran dari teman atau guru. Kalau teguran datang dari teman yang suka bercanda denganmu, mungkin tidak masalah. Tetapi, jika yang menegur adalah ayang-ayangmu, opo ndak bahaya ta? Itulah beberapa strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Ingat, ini hanya referensi. Silahkan susun sendiri strategi yang cocok untuk kalian gunakan. Dan yang lebih harus diingat, gaya belajar adalah sebuah kecenderungan. Artinya mungkin 60% gaya belajar Anda cenderung visual, tetapi masih ada 40% yang mungkin auditori
atau kinestetik, atau bahkan gabungan keduanya. Karena itu, yang disajikan dalam video ini adalah sebuah referensi dari sebuah kecenderungan. Jadi bukan hal yang pasti. Dan sebaik-baiknya sebuah teori adalah teori yang dijabarkan sebagai tindakan. Mari kita susun strategi belajar kita berdasarkan gaya belajar kita, sehingga belajar kita sukses. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Tetap semangat and see you.